Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Selamat mendengarkan. Gembala baik dan murah hati, kita berjumpa kembali pada hari ini, hari Minggu 14 Agustus 2016 dalam siaran Oase Rohani Katolik. Dan untuk hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Raya Santa Maria diangkat ke surga. Pada hari ini pula Pastor Yohanes Budi Raharjo STB berkenan menemani Anda bersama saya Bernadette Marita. Marilah kita menyapa salam damai kepada Pastor Yohanes Budi Raharjo yang sudah berada bersama kita pada hari ini. Salam damai Pastor Budi. Salam damai Marita dan semua pendengar dimanapun Anda berada. Ya, baiklah para pendengar sekalian, kita akan mulai acara ini dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Pastor Budi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah mengangkat Bunda Putramu, Santa Peran Maria yang tidak bernoda, dengan jiwa dan raganya ke dalam kemuliaan surga. Kami mohon dengan rendah hati, semoga hati dan budi kami selalu terarah kepadamu, agar kami pun pantas menikmati kemuliaan yang telah Kau berikan kepadanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Perbincangan Rohani Injil hari ini. Para pendengar terkasih, kita akan membuka bersama-sama Kitab Wahyu, bab 11 ayat 9a, dilanjutkan bab 12 ayat 1-6a dan ayat 10ab. Aku Yohanes melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit. Seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tatanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun, di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa, dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pendengar, marilah kita menyimak Mazmur tanggapan berikut ini. Segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Segala keturunan akan menyebut aku bahagia.
Dengarlah putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Lihatlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi bergairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuanmu, sujudlah kepadanya. Segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa, mereka masuk ke dalam istana raja. Segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 15 ayat 20 sampai 26. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pendengar terkasih, marilah kita siapkan Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Mari kita siapkan hati kita untuk menyimak bacaan Injil. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya.
Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar terkasih, di Hari Raya Santa Maria diangkat ke surga hari ini, Pastor Budi akan memberikan sedikit inspirasi untuk kita semua. Apakah inspirasi itu? Marilah kita dengarkan. Ya, betul Marita. Hari ini 14 Agustus, hari Minggu, kita merayakan dalam liturgi Hari Raya Maria diangkat ke surga. Sebetulnya pestanya persis tanggal 15 Agustus. Tetapi senantiasa perayaan ini dipindahkan ke hari Minggu yang terdekat. Dan yang terdekat 14 Agustus, sehingga kita tidak merayakan liturgi Minggu biasa ke-20, tapi pesta ini. Kenapa dipindahkan ke hari Minggu? Tentu alasannya praktis, supaya semua umat merayakannya. Karena hari raya semestinya sih semua orang umat Katolik merayakannya. Tetapi dengan kalau hari kerja begitu, tentu ada banyak, tidak sedikit umat yang berhalangan karena pekerjaan. Lebih lagi juga karena Keuskupan Agung Jakarta punya pelindung Maria diangkat ke surga. Maka umat keuskupan tentu perlu dengan kemeriahan dan syukur kepada Tuhan merayakan pesta besar ini. Karena artinya juga buat kita, orang Katolik, itu adalah iman dan harapan kita. Apa yang kita rayakan, Maria diangkat ke surga, jiwa dan raganya, itulah yang menjadi tujuan hidup kita. Iman dan harapan kita. Maria menjadi, kita bilang, ikon eskatologis gereja. Artinya, apa yang akan terjadi pada gereja pada akhir zaman, pada akhirnya, itulah yang terjadi pada Maria, sudah dialami oleh Maria. Kita mendengar tadi dari bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari orang mati sebagai yang sulung. Yang sulung berarti ada yang berikutnya. Dan yang berikutnya siapa? Paulus mengatakan, semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi, dia bilang, tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Tiap-tiap lalu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Tiap orang menurut urutannya. Maka yang paling dekat dengan urutannya, Kristus, tentulah Maria. Jadi kalau bahasa sehari-hari saya bilang, Maria itu sudah jadi show unit buat kita. Kalau kita mau
beli sesuatu kan, apartemen atau apa, rumah gitu kan, ada show unitnya. Ini loh nanti bakalan jadinya seperti ini kalau kalian mau memiliki. Belum jadi, tapi akan jadi seperti ini kalau kalian mau mendapatkannya yang seperti ini. Tertarik atau tidak, gitu kan? Dan kalau yang tertarik, ya, tentu perlu ada down payment, ada invest di situ, ya kan, untuk mendapatkannya. Jadi semacam itulah boleh kita bilang perayaan hari ini kita diingatkan lagi, show unit, ya, teladan ini loh. Maria yang dialami oleh Maria, kelak inilah yang akan dialami oleh gereja. Yang akan dialami oleh kita masing-masing, setiap anggota gereja, putra-putri gereja. Tentu dengan merayakan seperti itu, iman harapan kita terus dibesarkan, ya, dinyalakan, dihidupkan terus. Saya tertarik mulai mengomentari dengan kata-kata dari Bunda Maria sendiri tadi di Injil menurut Lukas, bahwa apa yang disebut dalam Madah Magnificat itu, Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Lukas bab 1 ayat 49. Nah, perbuatan-perbuatan besar itu di dalam gereja kita bisa lihat sesuai dengan ajaran gereja, ada 4 hal yang dikatakan tentang Maria yang menjadi ajaran gereja yang perlu kita imani, atau istilahnya itu dogma, itu ajaran iman yang perlu diimani. Kalau kita lihat boleh dikatakan secara kronologis dari kehidupan Maria, ajaran iman yang pertama, perbuatan besar yang Allah lakukan kepada Maria, itu adalah dia dikandung tanpa noda. Ya, itu terjadi hanya pada Maria. Yaitu perbuatan besar, Maria dikandung tanpa noda. Dari awal sudah dirahmati sehingga terbebas dari apa yang dalam teologi diistilahkan dengan nama dosa asal itu. Dan itu kita rayakan juga dalam perayaan meriah Hari Raya tanggal 8 Desember. Lalu ajaran yang kedua, yang hal besar yang terjadi pada Maria, yaitu ajaran Maria tetap perawan, ever virgin, perawan selamanya. Sebelum, saat mengandung, dan sesudah, ya, melahirkan juga. Dan ini adalah perbuatan besar. Maria mengandung dengan kuasa Roh Kudus. Dalam perayaan kita ingat 25 Maret, Hari Raya Kabar Sukacita. Maria mendapat kabar sukacita bahwa akan mengandung dengan kuasa Roh Kudus. Lalu berikutnya tentu kemudian mengandung dan melahirkan. Dan yang dilahirkan kita imani adalah Allah yang menjadi manusia. Oleh karena itu, ajaran iman berikutnya, hal yang luar biasa, perbuatan besar Allah pada Maria adalah Maria sebagai Bunda Allah. Yang dilahirkan sungguh Allah, sungguh manusia. Dalam arti itu maka Maria adalah Bunda Allah. Dan yang keempat yang boleh dikatakan memahkotai perbuatan besar Allah pada Maria yang sedang kita rayakan. Maria diangkat ke surga. Oh ya, yang tadi Bunda Allah, Maria Bunda Allah, kita rayakan juga dalam liturgi hari raya itu tanggal 1 Januari. Ya, dalam oktav Natal sesudah kelahiran Tuhan Yesus. Dan Maria diangkat surga, pestanya, hari rayanya persisnya seperti tadi yang saya katakan 15 Agustus. Itu boleh dibilang kalau dilihat dari kronologi kehidupan Maria, ya, mulai dari kandung sampai kemudian juga diangkat ke surga.
Tapi kalau dari kronologi sejarah gereja dalam merumuskan dogma ini, ajaran iman ini, yang paling tua ajarannya adalah Maria Bunda Allah. Itu dalam konsili di Efesus tahun 431. 431 itu ajarkan. Dan kemudian dalam ajaran berikutnya dalam konsili Lateran tahun 649, Maria tetap perawan, diajarkan itu. Lalu Maria yang dikandung tanpa noda sudah mendekati abad kita, itu tahun 1854, bukan di dalam konsili tetapi oleh seorang paus, yaitu Paus Pius ke-9. Dan ajaran iman pesta hari ini itu adalah dogma yang terakhir. Yang terakhir. Yang paling recent, yang paling terakhir dalam abad modern boleh dibilang, itu tahun 1950 oleh Sri Paus juga, Paus Pius ke-12. Persisnya tanggal 1 November. 1 November kita tahu itu adalah hari raya semua orang kudus. Iya. Ya, dan Maria, Ratu para kudus, ya dinyatakan sebagai ajaran iman itu yang mesti diimani, ya diterima bagi kita orang Katolik itu. Beda dengan orang kudus yang lain, mereka sudah ada di surga. Mereka yang sudah dinyatakan santo, santa, beato, beata, semuanya itu sudah ada di surga. Tetapi belum dimuliakan paripurna seperti yang dialami oleh Maria. Oke. Maria sudah mengalami pemuliaan seperti yang ada pada Yesus, bangkit dan dengan jiwa dan raganya dan masuk ke surga. Demikian. Maka dalam ajaran iman itu oleh Sri Paus Pius ke-12 dikatakan bahwa Maria Bunda Allah yang tak bernoda, perawan selamanya, ya 3 ajaran sebelumnya itu, setelah menyelesaikan perjalanan hidupnya di bumi, diangkat tubuh dan jiwanya ke dalam kemuliaan surgawi. Inilah yang menjadi makna perayaan kita. Kita mensyukuri bahwa Maria, Bunda kita, anggota gereja yang utama, sudah masuk ke dalam kemuliaan itu, rencana keselamatan Allah yang berabad-abad dengan banyak pengorbanan, ya puncaknya pengorbanan Yesus sendiri, salib, dan telah membuahkan hasil yang kita bisa lihat dalam diri Bunda kita, perawan Maria. Dan ayat-ayat yang digunakan dalam perayaan ini, kitab suci yang dipilih, tadi kita sudah mendengar dari kitab Wahyu, ya, apa yang penampakan yang dilihat oleh Rasul Yohanes, juga dari surat kedua Rasul Paulus kepada umat Korintus bicara tentang kebangkitan, dan tentu dari Injil Lukas, di mana Lukas mencatat madah itu, magnifikat itu dari Maria sendiri, ya, yang menyatakan segala bangsa akan menyebut aku berbahagia. Memang ayat-ayat itu bukan ayat-ayat yang langsung menunjuk tentang, mengatakan secara eksplisit, ya, Maria diangkat ke surga. Tetapi semua adalah menjadi bagian iman, misteri iman, dan bisa dibilang secara implisit ada tersirat dari ayat-ayat kitab suci itu. Kita misalnya dalam perjanjian lama, maksud saya dalam bacaan pertama dari kitab Wahyu itu tadi, di sana dibilang, aku Yohanes melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan kitab Wahyu
penuh dengan simbol-simbol. Dan simbol-simbol itu mau mengkomunikasikan kita kebenaran-kebenaran yang diwahyukan, yang untuk kita imani. Dan kalau bicara tentang tabut perjanjian, kita tahu mengacu kepada peristiwa perjanjian lama, di mana Musa menyimpan 2 loh batu 10 perintah Allah perjanjian Yahweh dengan Israel itu di dalam tabut perjanjian itu. Dan buat kita orang Kristiani, orang Katolik, kita bisa melihat makna yang lebih dalam dari apa yang digambarkan dalam perjanjian lama, tabut perjanjian itu, bisa melihat tabut perjanjian yang baru adalah Maria. Karena Maria dalam mengandung itu bisa kita lihat sebagai tabut perjanjian. Dia menyimpan di dalam rahimnya, bukan 2 loh batu itu, tapi sabda yang menjadi daging. Karena pada 2 loh batu itu kan terukir perintah-perintah Allah, sabda Allah, 10 perintah Allah itu. Untuk apa? Untuk keselamatan manusia yang mesti ditaati, diikuti, Dan di dalam rahim Maria disimpan sabda yang menjadi manusia, yang tentu perlu kita ikuti untuk keselamatan kita. Jadi di situ kita lihat tabut perjanjian ada di dalam bait suci di surga. Sudah satu tersirat, Maria yang ada di surga dengan kemuliaan Allah di sana. Kalau Maria juga secara pemikiran logis, Maria itu bunda Yesus sewaktu di bumi, dan amatlah logis bahwa menurut rencana Allah, ia juga tak terpisahkan dari bunda Yesus Kristus yang sudah dimuliakan yang ada di surga. Karena kita meyakini Maria dan Yesus tak terpisahkan. Dan ini yang bisa menjadi satu inspirasi permenungan kita. Lalu juga ada gambaran di situ perempuan berselubungkan matahari. Lalu bulan di bawah kakinya, mahkota 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung, melahirkan anak, yang dimana anak itu menggembalakan semua bangsa. Salah satu yang bisa penafsiran yang dilihat di sini adalah melihatnya memang itu menggambarkan juga Bunda Maria yang melahirkan juru selamat yang menggembalakan semua bangsa, mengandung dan melahirkan dia. Dan gambaran tentang berselubungkan matahari, bulan, mahkota bintang itu sebetulnya mengacu kepada, mengingatkan kita kepada mimpi Yusuf. Yusuf, anak Israel itu yang suka menceritakan mimpinya di antara saudara-saudaranya. Yang kita bisa lihat di dalam kitab Kejadian bab 37, di mana Yusuf juga mengatakan demikian. Aku bermimpi, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Mengingatkan seperti itu. Dan tentu Yusuf itu adalah gambaran dari Yesus. Yesus yang seperti Yusuf juga mau dibuang oleh saudara-saudaranya. Yesus juga mengalami itu. Seperti Yusuf juga yang kemudian menjadi pokok keselamatan bagi saudara-saudaranya ketika dalam kelaparan, juga orang tuanya. Yesus juga kita lihat dia menjadi batu penjuru, pokok keselamatan buat kita, saudara-saudaranya. Dan sama seperti itu, bintang, bulan, matahari sujud kepada Yusuf dalam mimpinya itu, bukankah seperti yang diartikan dalam mimpi itu, semua
orang sujud, ya, tunduk menyembah kepada Yesus yang menjadi juru selamat kita. Dan disinilah Maria tak terpisahkan, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Tuhan Yesus. Dan dia sudah memperoleh kemuliaan kebangkitan itu. Seperti Yesus yang naik ke surga dengan jiwa dan raganya, dan Maria tak terpisahkan. Dan itu yang bisa menjadi, sekali lagi, hal yang lain, inspirasi buat kita dalam merayakan pesta ini, dengan melihat, merenungkan bacaan yang digunakan, yang dipilih oleh gereja untuk perayaan iman kita ini. Lalu dikatakan di situ juga ada pertempuran antara wanita dengan naga itu, mengingatkan lagi kepada Perjanjian Lama, kitab Kejadian bab 3 ayat 15, di mana di situ dikatakan Yahweh mengatakan akan ada permusuhan antara ular itu dengan perempuan itu, antara keturunan ular itu dan keturunan perempuan itu. Juga di sini ditampilkan lagi gambaran adegan itu. Dan ini yang menjadi bisa permenungan kita. Kita di dunia masih dalam pertempuran seperti itu. Pertempuran kita sebagai putra-putri keturunan Maria yang sudah mulia dengan ular si naga besar itu, dengan juga keturunannya, pasukannya, pengaruh-pengaruh yang jahat, ya, dari iblis dan perbuatan-perbuatannya. Dan kita sebagai keturunan dari wanita itu, ya, gereja, ya, kita juga mengalami pertempuran itu. Tetapi pesannya kan pada akhirnya menang, ya, wanita itu dan keturunannya itu menang dan masuk di dalam kemuliaan, kemenangan surga itu, ya, bumi dan langit yang baru kalau kita baca keseluruhan dalam kitab Wahyu. Jadi sebuah pesan, inspirasi untuk melihat apa yang akan terjadi pada kita, semacam ditunjukkan show unitnya itu tadi, tetapi juga diingatkan apa yang harus kita kerjakan untuk mencapai itu. Sama seperti kalau tadi saya bandingkan, orang mau punya rumah itu, ya kan? Oh, mau itu, dan harus kemudian berjuang untuk mendapatkannya dengan bekerja keras dan berkorban, menabung segala macam untuk bisa mendapatkan. Sama. Dan yang mau kita peroleh bukan untuk rumah yang kita nikmati entah berapa puluh tahun, ya, dan lama-lama juga rumah itu menjadi rusak dan kuno dan tidak bagus lagi. Biasanya begitu, nanti dihancurkan. Tetapi yang akan kita dapatkan adalah rumah abadi di surga dan kemuliaan tubuh, ya, jiwa raga seperti Maria untuk selamanya, ya. Inilah saya pikir, Marita, dari bacaan pertama yang kita bisa renungkan menjadi inspirasi, dan juga dari bacaan kedua tadi yang sudah saya singgung dalam merayakan pesta besar Hari Raya Maria diangkat ke surga, supaya iman kita dikuatkan dalam persiarahan masih perjuangan kita di dunia. Ada cobaan, godaan, tantangan, bahkan pertempuran dengan yang jahat, naga besar dan pasukan keturunannya itu, dan supaya harapan kita terus dinyalakan. Di sanalah, itulah tujuan kita, ya. Kita mengerahkan segala kekuatan, upaya kita untuk mencapai tujuan itu. Demikian, Marita, mungkin ada yang bisa yang saya bagikan pada bagian ini. Ya, terima kasih Pastor Budi. Saudara sekalian, marilah kita resapkan dalam hati sanubari kita apa yang sudah diinspirasikan oleh Pastor Budi untuk kita semua. Dan kita simak sebuah lagu.
pendengar terkasih, Gembala baik dan murah hati, pada hari ini adalah Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga, hari Minggu 14 Agustus 2016. Kita akan melanjutkan kembali menyimak permenungan yang akan disampaikan oleh Pastor Yohanes Budi Roharjo STB, dan saya Bernadette Marita akan menemani Pastor Budi dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Saya informasikan bagi Anda yang ingin bertanya ataupun mengirimkan usul dan saran, Anda dapat SMS ke nomor 0822 1036 1555, 0822 1036 1555. Atau bila Anda ingin sharing iman, Anda dapat kirim ke alamat email kami orkkaj@yahoo.com. Baiklah para pendengar kasih, kita akan bersama Pastor Budi menyimak kembali apa inspirasi di bagian kedua ini. Baik, Marita, untuk bagian kedua saya mau mengundang pendengar untuk merenungkan Injil. Dan tadi saya mau sambung kata-kata tadi dari Maria, bahwa Allah telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadanya. Dan namanya adalah kudus. Lalu juga disambung, rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ada orang kudus mengatakan bahwa segala-galanya itu rahmat. Dan Maria mengalami perbuatan-perbuatan besar itu karena ia penuh rahmat, full of grace, seperti doa yang biasa kita ucapkan, ya. Maria yang penuh rahmat. Itu anugerah, tindakan, perbuatan dari Allah kepada seorang manusia sederhana, Maria yang sampai mulia seperti itu. Dan yang menarik sekarang, lebih daripada sekedar wow melihat Maria yang seperti itu, adalah kita sendiri. Kita sendiri putra-putri Maria, putra-putri gereja, saudara-saudara dari Yesus yang sulung itu. Yang saya mau ajak para pendengar merenungkannya adalah apa yang terjadi pada Maria, perbuatan-perbuatan besar itu sudah dan akan terjadi pada paripurnanya untuk gereja, untuk kita semua. Tadi diantaranya kan dikatakan Maria dikandung tanpa noda. Itu Maria yang dirahmati oleh Allah sampai dia dibebaskan dari dosa asal. Bukankah kalau kita hayati secara mendalam, perbuatan besar itu juga sudah dilakukan buat kita oleh Allah dalam diri orang yang sudah dibaptis. Karena waktu dibaptis kita juga menerima karunia Roh Kudus. Kita juga dibebaskan karena dihapuskan dari dosa asal. Ya. Sehingga kita dibuat juga sebetulnya tanpa noda. Maka dalam liturgi pembaptisan, salah satunya kan simbolnya adalah mengenakan pakaian putih. Dan dalam doanya, kalau baptis bayi juga ya, supaya anak ini senantiasa dijaga. Ya, putih bersih ini, kesucian itu, ya. Itu kan dirahmati. Kita semua yang sudah menerima pembaptisan, kita juga menerima rahmat penebusan, bebas dari dosa asal, dibuat tak bernoda sebetulnya juga, seperti Maria. Oke. Dan persoalannya mungkin kita tidak sesetia Maria, karena Maria setia, selalu fiat, aku ini hamba Tuhan, ya. Dan kita bisa suka-suka melupakan itu, atau kurang memperhatikan itu, kurang menghargai, mengimani itu, sehingga kita jatuh dalam godaan-godaan dan tidak menjaga anugerah rahmat itu. Oleh karena itu, Yesus tahu kelemahan kita dan Ia memberikan dalam gerejanya sarana yang lain, rahmat yang lain untuk terus dirahmati, yaitu sakramen tobat, untuk bisa terus membersihkan diri. Ya. Dan kita terus bergumul untuk menyucikan proses itu, ya. Dan kelak sama seperti Maria yang diangkat ke surga,
dengan jiwa dan raganya dimuliakan, kelak kita juga akan mengalami seperti itu, seperti Maria. Dan seperti yang tadi dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai yang sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya, pada saat parusia, pada saat istilah biasa kiamat, akhir zaman, pada saat bumi yang baru dan langit yang baru, dan itulah yang menjadi harapan kita, yang kita imani untuk mengalami kemuliaan seperti Maria. Jiwa raga mengalami kebangkitan kemuliaan bersama Maria seperti dia. Dan di sini yang artinya juga rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Jadi rahmat yang dialami oleh Maria dalam kepenuhannya itu juga dialami untuk turun-temurun diteruskan orang yang takut akan dia. Takut akan Tuhan bukan dalam arti takut gemeteran karena mau dihukum, Tuhan itu penghukum, jelas tidak. Karena kita tahu dalam diri Yesus, Allah kita itu bukan Allah yang datang untuk menghukum, tapi Allah kerahiman yang sampai bukannya menghukum, malah mengambil akibat dosa-dosa itu dikenakan pada dirinya dengan menderita sengsara seperti itu. Jadi takut akan Allah itu adalah seperti Maria yang fiat itu, yang percaya, dan dari percaya itu ada sikap mencintai penuh hormat kepada dia. Dan kalau orang mencintai penuh hormat, kan mau melaksanakan perintah-perintahnya. Ya, seperti kata Tuhan Yesus, siapa yang mencintai aku, dialah yang melakukan perintahku. Ya, cinta penuh hormat itu orang yang takut akan dia. Maka saya mau mengakhirinya bagian ini dengan mengatakan apa yang dikatakan oleh Elisabeth kepada Maria. Berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Tentu pertama-tama itu untuk Maria ditujukan, tetapi itu juga inspirasinya adalah untuk kita, ya. Karena sabda Tuhan bukan bercerita tentang kejayaan masa lalu, orang-orang masa lalu, para kudusnya, hamba-hambanya, tetapi untuk kita. Penolong dalam kita memaknai hidup dan mengarahkan tujuan hidup dan memberi kekuatan dalam perjuangan hidup kita. Dan seperti yang dikatakan oleh Elisabeth itu, berbahagialah kita yang telah percaya masing-masing, ya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepada kita, kepada setiap dari kita akan terlaksana. Ya, dan firman-Nya itu adalah keselamatan kita, kemuliaan kita, ya. Karena jadilah kudus karena aku adalah kudus adanya, ya. Dan mengalami kebahagiaan, kemuliaan seperti itu. Jadi sekali lagi merayakan pesta besar ini adalah perayaan, sungguh-sungguh perayaan iman kita, supaya iman kita dikuatkan, harapan kita makin dinyalakan, ya. Dengan demikian hidup kita terus dalam kasih yang membawa kita kepada tujuan itu, ya. Rencana Allah, perkataan Allah terlaksana di dalam diri kita yang seperti Maria juga percaya, ya. Percaya dengan kasih penuh hormat kepada Dia. Demikian Marita yang saya bisa sampaikan pada bagian kedua ini. Terima kasih Pastor Budi. Pastor, bagaimana kita bisa bersikap seperti Elisabeth, Pastor? Maksudnya?
yang menerima kehadiran Maria, lalu bayinya melonjak kegirangan, dan bagaimana kita bisa menyikapinya seperti Elizabeth yang penuh kegembiraan itu. Ya, saya pikir kalau orang menerima kehadiran Tuhan, kehadiran Maria, ya dengan sendirinya mengalami seperti Elizabeth. Ada sukacita, ya, karena demikianlah kehadiran Tuhan kan membawa sukacita. Namanya juga Injil, itu kabar sukacita, kabar gembira. Yang membuat sedih, tidak sukacita kan, nah dosa kita, ya, kesalahan kita, ketidakpercayaan kita. Ya. Jadi kalau bersikap seperti Elizabeth dalam hal ini, ya artinya sikap yang menyambut. Menyambut dan mengenali siapa yang disambut itu, recognize. Kan tadi dia mengatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Ya, jadi mengenali siapa yang datang, dan dari situ sadar akan siapa dirinya dan memberikan sukacita bahkan anak di dalam rahimnya itu. Buat orang yang mengenali Tuhan yang sudah mengunjungi umatnya, mengunjungi kita, yaitu artinya menyambut Injil di dalam jiwanya, saya yakin ya seperti Elizabeth itu ada sukacita, melonjak kegirangan. Bahkan saya katakan sukacitanya itu seperti kata-kata Yesus sendiri, seperti seseorang yang telah menemukan harta yang paling berharga, mutiara yang paling indah atau harta terpendam itu. Begitu sukacitanya sampai bisa menjual yang lain, meninggalkan yang lain. Ya, karena tahu inilah yang paling berharga. Ya, dan tidak hanya menjual meninggalkan yang lain, saya yakin juga jadi tidak takut kepada hal-hal yang lainnya, ya, tidak mengkhawatirkan juga pada hal-hal lainnya karena sudah menemukan, memperoleh, menyambut apa yang paling berharga itu. Dalam bahasa Yesus suka mengatakan kerajaan Allah. Ya, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, percayalah, ya, sambutlah, ya, supaya kerajaan Allah itu ada dalam diri kita, ya. Dan dalam kerajaan Allah itu ada sukacita seperti orang yang menemukan barang yang paling berharga itu, harta yang paling berharga. Begitu, Marita. Ya, terima kasih Pastor. Pastor, apakah Pastor bisa merangkum dari semuanya itu, dari bagian pertama ataupun bagian kedua untuk menjadi bekal para pendengar terkasih untuk hari ini? Iya, semua bacaan memang khusus dalam perayaan ini semua-muanya dipilih menjadi satu kesatuan. Ya, tentu seperti yang tadi saya katakan, untuk mengingatkan kita tujuan hidup kita. Saya teringat dari kata yang disampaikan oleh Stephen Covey dalam Seven Highly Effective People, begins with end in mind, ya, mulai dengan tujuannya di dalam pikiran kita. Orang yang efektif, orang yang berhasil dalam hidupnya memikirkan ujung-ujungnya apa itu. Nah, pikirkan dulu, lalu kita akan mengerahkan semua waktu kita, tenaga kita, kemampuan kita untuk menuju yang itu, yang memang kita sepakati kita mau tuju. Nah, perayaan ini mau mengatakan the end, akhirnya itu, yang eskatologis itu akan terjadi seperti yang sudah dialami oleh Maria. Dimuliakan, kenaikan jiwa raga ke surga seperti Maria. Dan itulah yang mestinya kemudian
tertanam dalam pikiran kita, tersimpan dalam hati kita, lalu kita mau menuju ke sana, berkomitmen. Oh ya, aku mau show unit itu ya. Dan lalu menggerakkan segala sesuatu. Dan yang menjadi modal untuk itu lagi-lagi adalah tidak lain iman kita. Iman kita mesti terus dijaga, dipupuk, dikuatkan oleh sabda Tuhan, oleh doa kita, oleh sakramen ya, supaya kita memang berhasil mencapai yang Tuhan rencanakan untuk kita. Dan itu tidak lain untuk kebahagiaan kemuliaan kita, seperti yang sudah dialami oleh Maria, yang menjadi bunda kita semua, yang menjadi teladan ya buat gereja. Begitu Marita, saya pikir yang bisa menyimpulkan ketiga bacaan tersebut. Ya, terima kasih Pastor Budi. Ya, pendengar terkasih, dengan demikian maka berakhirlah siaran Oase Rohani Katolik hari ini, hari Minggu 14 Agustus 2016, Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Maka Pastor Yohanes Budi Raharjo SDB dan saya Bernadette Marita undur diri dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, selamat beraktivitas, tetap semangat dan selalu tersenyum. Kita tutup dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Pastor Budi. Allah Bapa, kehidupan dan kebangkitan kami. Kami telah mendengar kabar suka Injil dan kami juga ikut bersukacita dalam kemuliaan Santa Peran Maria yang diangkat ke surga. Semoga berkat pertolongan Bunda Putramu, kami kau antar kepada kebangkitan yang mulia, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rangkai mawar yang harum merebak, lambang kasihku pada
Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dipersembahkan oleh Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta, yang dibawakan oleh para imam yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.